Yang ikut ini yang ikut kuliah mata kuliah ekonomi regulasi juga ya? Kalian ikut ekonomi regulasi juga enggak? Iya Pak, ikut Pak. Oke. Jadi semester sekarang berapa kali kuliah? Berapa mata kuliah? Kalian ambil berapa rata-rata? Ada yang 17 Pak, ada yang 21 mungkin sama SC. Masih banyak ya? Ada 15. Semester depan apa? KKN atau apa? Iya kemarin. Oh sudah. Ada 2 dibagi 2 gelombangnya Pak. Ada yang Juli ya. Skripsi ya? Setelah ini skripsi? Iya Pak. Sama Iya Pak. Oke. Silakan terkait kuliah ini kalau ada pertanyaan bisa diajukan ke saya atau apapun lah terkait skripsi juga boleh. Belum ada pertanyaan? Nanti kalau ada pertanyaan di raise hand aja ya, karena kelompoknya sudah semua presentasi ya. Sudah Pak, sudah semua presentasi. Oke. Sekarang kuliah ini kita ini ya mereview dan juga ya diskusi lah ya terkait apapun lah ekonomi dan keuangan syariah, baik nasional, baik global atau isu-isu terkait itu ya. Silakan kalau ada pertanyaan bisa resen aja. Tapi saya sambil mempresentasikan ya apa yang kira-kira ya bukan summing up juga sih, tapi kira-kira strategi terkait pengembangan ekonomi syariah ya berdasarkan stans yang ada, terus bagaimana strateginya ke depan gitu ya. Dan juga kira-kira dinamika-dinamika yang terjadi secara nasional, secara global ya. Ini kan isu-isu yang mungkin menarik juga ya untuk kita bisa cermati, bahkan nanti kalian nanti juga akan melaksanakan skripsi ya, penelitian, sehingga ini bisa kita diskusikan sekarang ya. Karena kenapa kuliah ini disimpan di akhir, karena memang relatif lebih interaktif ya. Jadi peranan mahasiswa lebih relatif bahkan lebih dominan ya daripada saya. Saya hanya memandu di sini ya, memandu, mengguide, terus memverifikasi ya apa yang telah kalian teliti ya dari paper gitu ya. Dan juga di antara mahasiswa juga sambil ada feedback masing-masing gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu konteks perkuliahan kita kali ini. Oke, saya akan presentasikan. Nanti kalau ini resen aja ya. Udah masuk? Oke. Nih, strategi pengembangan ekonomi syariah nasional dan global ya. Nah, kita kira-kira akan membahas tantangan sistem ekonomi dan keuangan syariah dunia ya, itu dalam ini globalisasi gitu ya. Dan bagaimana strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah ya. Sebenarnya ini bukan global saja tapi nasional juga. Bahkan kita nanti fokusnya ke nasional dulu sebelum global ya. Nah, kita tahu kan globalisasi ya, sekarang zaman globalisasi ya, walaupun dengan COVID ya, pandemi COVID ini aspek globalisasinya juga tertahan dulu setahun ya. Tapi cepat sekali recovery-nya, apalagi keuangan ya.
level keuangan. COVID pandemi dinyatakan Maret ya, sektor keuangan jatuh ya pertama kali, lalu diikuti sektor-sektor yang lainnya. Nah sekarang sudah relatif dengan adanya globalisasi ini juga gitu ya, yang jatuh cepat juga kembalinya. Sekarang IHSG saja udah mendekati periode sebelum COVID gitu. COVID-nya belum selesai, IHSG udah duluan gitu kan. Terus, karena memang keuangan itu cepat ya, integrasi sistem integrasi keuangan internasional itu karena cepat ya, bisa berpindah ya. Beda misalnya dengan sektor-sektor yang lain ya, seperti pariwisata gitu ya. Terus sektor-sektor perdagangan, jasa gitu ya, itu relatif recovery-nya juga tidak banyak gitu. Oke. Memang globalisasi ada dampak positifnya ya, terintegrasi sistem ekonomi ya, perdagangan, network internasional juga cepat gitu ya, teknologi informasi juga berkembang pesat, perdagangan internasional juga semakin maju ya, ada investasi juga internasional cepat ya, bisa keluar masuk ya, walaupun investasinya kadang-kadang investasi portofolio banyaknya. Investasi keuangan ya yang sifatnya cepat ya keluar masuk gitu ya. Bahkan ada aliansi ekonomi strategis. Ini kan berasal dari misalnya zona-zona ekonomi gitu ya, berdasarkan kesamaan visi misi misalnya OKI gitu ya. Nah itu dampak positif dari keterbukaan sebenarnya. Jadi kalau kalian kita belajar ekonomi perdagangan dan keuangan internasional ya. Saya riset masternya itu ya, integrasi ekonomi. Ini cepat sekali gitu. Cepat sekali cepat sekali. Nah, saya admit dulu ya. Ini kenapa telat ini ya. Saya nggak bisa admit lagi ya. Jadi nggak bisa kuliah tuh setelah ini. Jadi ada aliansi ekonomi atau ekonomi strategis ya yang berdasarkan kesamaan visi dan kesamaan-kesamaan yang lainnya ya. Nah, tapi ada dampak negatifnya ya, kolonialisasi modern ya. Kalau kita lihat sekarang perusahaan multinasional itu kan sebenarnya banyak sekali yang awalnya itu perpanjangan tangan dari yang aspek sejarah ya, misalnya Shell itu kan kalau kita tahu VOC itu kan ya itu salah satu perusahaannya itu Shell ya, dan kemudian lahir perusahaan-perusahaan multinasional yang lain. Bahkan Wall Street ya, Wall Street itu kan mencontoh bursa awalnya itu kan bursa Belanda ya, bursa saham Belanda, kemudian firm box seperti itu dibawa ke Amerika, dan itulah yang menjadi pusat lah gitu ya, pusat pasar keuangan internasional gitu ya. Nah, modal itu bisa keluar masuk, tapi juga bisa ada eksploitasi kapitalis di situ kan, dan sebagainya. Itu kan nanti ujungnya nanti kan yang lemah itu semakin lemah ya. Jadi ada tanda petik gitu ya, kolonialisasi antar negara gitu ya. Jadi dalam bentuk yang lain yang lebih soft gitu ya. Nah, ujungnya kan tetap akan terjadi income disparity. Di satu sisi yang lain sebenarnya kalau globalisasi itu mempromosikan inequality itu semakin terintegrasi, jadi tidak yang dulunya inequal ya, dengan globalisasi itu jadi equal ya. Itu sisi. Tapi kan kalau misalnya masih ada kolonialisasi yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin lemah, itu kan sebenarnya itu efek negatif juga dari globalisasi ya, karena negara-negara itu tidak berjalan dalam dengan kekuatan yang sama, dengan power yang sama, sehingga ya akan terjadi kolonialisasi dalam bentuk baru gitu ya. Bahkan dengan globalisasi juga dampak negatifnya juga ada. Dampak negatifnya apa?
krisis itu gampang menjalar gitu. Gampang. Krisis tahun 2008, tahun 99, ya termasuk kalau COVID sih mungkin relatif merata ya semua. Tapi kalau krisis 2008, krisis 97, 98 itu relatif karena efek domino ya. Dari krisis misalnya 2008 dari subprime mortgage ya, krisis di Amerika, aset-aset jatuh, nilai-nilai aset jatuh, pasar keuangan jatuh, dan ini kemudian menjalar karena Amerika kan price taker gitu ya, harga-harga aset, sehingga efek domino krisis dirasakan ya di seluruh dunia gitu ya. Jadi ini dampak dari globalisasi juga gitu. Jadi sehingga kita harus antisipatif gitu. Globalisasi juga bisa menimbulkan dampak negatif gitu ya. Nah, bagaimana strategi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah secara nasional dulu gitu ya. Nah, secara nasional ini sudah BI ya, BI terus OJK, KNEKS ini sudah duduk bareng ya. Bahkan ya yang sifatnya asosiasi misalnya atau MES gitu ya, kayak IAEI itu sering duduk bareng ya untuk mendiskusikan kira-kira strategi apa nih untuk bisa bisa mengembangkan gitu ekonomi syariah ke depan di Indonesia gitu ya. Nah, ini BI misalnya ya membuat 3 pilar ya. 3 pilar itu ini pilarnya ya. Yang disebut pilar kan ini. 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. Masing-masing pilar tentu ini visinya ya. Visinya itu adalah mendukung terwujudnya ekonomi Indonesia sebagai pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Ini visinya. Nah, kemudian ini sebagai atapnya gitu ya, sebagai ujungnya, targetnya, ada indikatornya, ada strategi utamanya, ada program kerjanya sampai strategi dasarnya ya, yang berdasarkan 3 pilar ini. Ya, pilarnya apa? Pemberdayaan ekonomi syariahnya, yang kedua keuangannya, yang ketiga aspek risetnya ya, aspek riset. Jadi 3 hal ya. Ekonominya secara keseluruhan, pasar keuangannya, risetnya ya. Kemarin kita sudah cek juga ya, Indonesia kuat ternyata. Ya, aspek riset itu kuat ya di Indonesia ini ya. Di Global Economic Islamic Economic Report tuh kuat di sini yang kemarin di repetitif gitu ya. Pasar keuangannya lebih duluan dikembangkan ya dari sisi regulasi, bahkan ini sudah dipersepsikan bahwa ekonomi syariah itu adalah bank syariah ya, Islamic Finance ya. Tapi yang sekarang yang masih challenge adalah di sini sebenarnya ya, pemberdayaan ekonominya ya. Kita tahu KNKS kan dulunya KNKS ya, Komite Nasional Keuangan, masih di sini ya. Sekarang EKS ya, sudah dengan E di sini, sudah dengan ekonomi, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah ya. Dan juga KNEKS itu juga memperkuat aspek riset dan edukasinya ya. Bahkan di sini relatif karena ini sebenarnya membangunkan dari sleeping giant gitu ya, riset-riset ini dan tinggal dikoordinasikan dari kampus-kampus. Justru aku kuat tuh yang itu-gitu. Malah ini yang lebih bagus sekarang, yang lebih cepat duluan ya daripada pemberdayaan ekonomi ini kan lama ya pasti. Karena ini mengembangkan high level value chain gitu ya, kelembagaannya, infrastrukturnya itu kan relatif lebih lama lagi ya challenging-nya. Bahkan itu juga harus ditunjang oleh kebijakan-kebijakan eksar di daerah ya, di samping nasional gitu kan. Nah, daerah juga penting untuk bisa mengimplementasikan pilar-pilar strategi pengembangan ekonomi syariah itu ya. Nah, ujungnya nanti inginnya kan targetnya itu ini, usaha syariahnya meningkat, pembiayaan keuangan syariahnya meningkat, outreach ya, atau kedalaman pasar keuangannya meningkat, literasi meningkat, international standing meningkat ya, pertumbuhan usaha syariah meningkat, share pembiayaan ya dan aset syariah meningkat, indeks literasi meningkat, inisiasi internasional juga meningkat tingginya. Sehingga kalau ini semuanya sudah, ini kan indikator-indikator yang GEI itu ya, Global Islamic Economics Islamic Economics indikator itu. Nah, kalau semuanya meningkat, nah ini baru akan terjadi bahwa kita itu bisa menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah dunia. Sekarang masih nomor 2 ya.
Tapi itu lambat laun sebenarnya. Tinggal kita seberapa cepat kita mengimplementasikan pilar-pilar ini sebenarnya ya. Oke. Nah, tadi sudah sebut ya, ekonomi syariah, keuangan syariah, dan riset ya. Nah, ekonomi syariah apa? Nah, ini titik beratnya adalah tentu ke pelaku usahanya ya. Kalau keuangan syariah kan supply side-nya ya. Keuangan syariah itu kan supply side-nya. Tapi kalau supply side-nya tidak di-cover oleh demand side, ya tidak di-cover oleh demand side, itu tidak akan berkembang juga gitu. Sektor realnya tidak jalan, yang digenjot misalnya hanya sektor keuangan. Sementara sektor realnya tidak digenjot, ya susah juga gitu. Sehingga tidak balance kan. Siapa yang akan menabung, yang akan meminta pembiayaan dari sektor keuangan kalau bukan pelaku-pelaku industri halal gitu ya. Nah, ini yang penting gitu ya. Sehingga di samping pelaku usaha besar juga UMKM juga. UMKM harus digalakkan gitu ya. Bahkan ini ada yang selebihnya nih. Lembaga pendidikan Islam ini banyak sekali di Indonesia. Bahkan ini lebih duluan daripada sekolah yang ada di pesantren ya. Saya minggu lalu di rektorat ya mempresentasikan terkait pengembangan ekonomi pesantren gitu ya. Nah, kira-kira terkait berisik gak ya? Bentar ya. Berisik ya, saya sebentar ya. Ini ada yang ngaji. Kenapa? Kan ya berisik sekali. Oke. Kita sambung lagi. Wah, ada pertanyaan nggak? Belum ada ya? Nah, ini kemudian ekonomi berbasis pesantren. Ya. Jadi kita tahu bahwa pesantren itu bisa jadi sarana yang bagus gitu ya untuk mencapai kemandirian ekonomi. Termasuk di sini adalah pertanian gitu ya. Karena saya mempresentasikan di bawah direktorat di IPB gitu ya. Saya presentasikan bahwa pesantren itu bisa menjadi dua hal ya, menjadi suatu sleeping giant gitu ya, untuk pengembangan di samping ekonomi syariah juga untuk pembangunan kemandirian ekonomi berbasis pertanian gitu ya. Kita tahu kan pertanian kan masih ya ini menyangkut hajat hidup orang banyak, tahan krisis, tetapi kan masih impor banyak ya, termasuk sayur aja masih impor gitu ya. Nah, siapa yang bisa secara institusional ya, yang bisa kita fokuskan sekarang gitu ya untuk bisa meningkatkan kemandirian ekonomi ini ya. Kita tahu kan pesantren itu kan seperti ini ya. Pesantren itu kan masih seakan-akan ya tradisional gitu ya. Atau seperti ini nih. Yang siap dilamar gitu ya. Siap dilamar gitu kan ya, tapi ini kan satu gambar yang lain gitu ya. Satu gambar potret dari pesantren, padahal sebenarnya pesantren itu sudah ada jauh sebelum NKRI lahir itu ya.
bahkan sebelum ada model pendidikan sekolah gitu ya, abad ke-14 dari zaman Wali Songo itu sudah ada. Dan sudah tidak diragukan pesantren itu kan benteng moral ya, benteng moral. Tapi apakah bisa jadi benteng ekonomi ya? Ini perlu kajian ya, perlu riset gitu ya. Jumlahnya banyak, ada 27.000 sekian ya. Ini yang tercatat, belum lagi yang tidak tercatat. Santrinya ada 3.600.000. Mungkin ini juga yang tercatat. Kalau ini mungkin bisa 5 juta gitu ya. Belum lagi alumninya bisa 5 kali lipatnya dari situ, alumni pesantren. Ya. Jadi banyak sekali gitu ya potensinya. Nah, kita tahu kan Islamic Economics kan masih ya bank syariah gitu ya, atau commercial finance gitu ya, yang kita tahu persepsi umum. Padahal kan sebenarnya ekonomi syariah juga Islamic Social Finance ya, zakat, infak, sedekah gitu ya, wakaf. Nah, yang belum ini juga bagaimana pembangunan ekonomi syariah terkait industri halal secara umum ya. Bagaimana meningkatkan produktivitas stakeholder-nya ya, termasuk pesantren gitu ya. Islamic Finance, Islamic Social Finance, dan juga ini bagaimana pengembangan ekonominya berbasis pesantren. Nah, ini kenapa penting? Ya, ternyata ada kesamaan sisi ya yang strategis gitu antara pembangunan bank syariah dengan misalnya lembaga pesantren gitu ya. Kesamaan nilai apa? Tentu yang sudah kita pelajari gitu ya, yang sudah kita pelajari apa akad-akad fikih muamalah dan seterusnya, itu kan sebenarnya diajarkan pesantren gitu ya. Jadi kalau kita datang ke orang pesantren, nggak usah diajari itu lagi, mereka sudah paham gitu ya. Kesesuaian produknya juga sama, bahwa produk keuangan syariah itu pasti pas gitu untuk kalangan pesantren dan petani ya. Kenapa petani? Nah, ini kan akad-akadnya aset base atau equity base itu kan bisa ke petani. Coba kalau basisnya adalah basis interest rate, kan susah ya, yang seperti di bank umum. Karena akad-akad untuk pertanian itu ya bagusnya adalah akad-akad yang sifatnya kalau aset base ya misalnya seperti saham gitu ya, atau equity base ya misalnya akadnya muzaraah. Muzaraah itu kan bisa, itu kan sebagian dari mudharabah ya, mirip gitu ya. Prinsipnya sama gitu ya. Dan juga aset-aset yang lain ya, akad-akad yang lain itu kan kita itu mencari banking yang farmable ya, banking yang farmable. Jadi perbankan yang bisa disesuaikan dengan sektor pertanian, bukan sebaliknya yang sekarang ada kan farming yang bankable atau agriculture yang bankable ya, di pertanian yang harus bankable kan sekarang seperti itu. Padahal sebaliknya gitu kan, kalau kita konteksnya ke depan itu justru sebaliknya adalah harus demand driven. Kalau sektor pertanian maunya akad yang sesuai dengan dengan karakter mereka ya di mana kalau kita misalnya ada pembiayaan bulan depan tidak harus kita kembalikan, berarti kan itu kan miripnya equity base gitu kan. Nah, maka akad-akad perbankan syariah atau Islamic Finance itu sangat cocok dengan pertanian ya. Dan itu biasanya kalangan-kalangan pesantren pedesaan juga memang basisnya pertanian gitu ya. Bahkan ada juga kesamaan kultur dan basis market ya. Di kulturnya kan komunal ya. Dan ini merupakan kekuatan petani dan pesantren ya, sehingga segmen bisnis retail keuangan syariah itu sangat cocok ya, bisa. Itu dari sisi aspek ya, dari sisi aspek Islamic Finance ya. Nah, dari aspek yang lain juga ternyata ini sangat erat ya, karena gini, Indonesia itu kan sebenarnya dibangun dari 3 nilai ya, nilai yang utama lah ya, nilai agama, nilai alam, dan nilai budaya ya. Nilai agama nih, kita mayoritas kan muslim ya, mayoritas muslim. Nah, ini kalau kita iriskan nih, misalnya antara agama dengan alam, irisannya apa? Petani. Karena apa? Agama Islam itu sangat menghargai profesi petani atau pertanian yang sifatnya produktif, gitu ya. Bukan ya, yang lain juga mulia, tapi kalau kita cek hadis itu ya, justru yang disebut pertama adalah profesi yang paling utama adalah petani, yang paling disebut, yang lebih mulia itu dari yang lain. Ya, karena petani kan menyangkut hajat hidup orang banyak yang tadi saya sebut. Ya,
Terus irisan antara alam dengan budaya yaitu gotong royong. Nah, yang menarik adalah irisan dengan Islam dengan budaya di Indonesia itu apa? Pesantren. Karena apa? Pesantren ini kan satu lembaga pendidikan, ya, satu mode, ya, atau mods dalam pendidikan yang ini unik, spesifik, khas Indonesia, ya, khas Indonesia. Kalau di Timur Tengah mungkin yang basisnya adalah basis masjid gitu kan, atau di belahan dunia yang lain kan basisnya masjid gitu. Nah, kalau di Indonesia ini pesantren itu, ya. Jadi ini sebenarnya perpaduan atau irisan antara Islam dengan, nah, itulah Indonesia gitu. Nah, kenapa ini penting? Nah, antara pesantren dengan pertanian ini sangat dekat, ya, erat gitu ya. Dan ini adalah karakter khas di Indonesia. Dan aspek-aspek yang ada di irisan ini adalah sangat bisa menjadi justifikasi bahwa untuk mengembangkan sektor pertanian gitu ya, bahkan di Indonesia itu bisa melalui mods dengan cara di pesantren itu, ya. Tetapi bukan hanya irisan nilai, ya, tetapi kita juga punya irisan tantangan atau irisan masalah. Masalahnya apa? Pesantren dan pertanian itu dianggap sektor yang non produktif, ya, atau kurang produktif gitu kan. Lemah dalam manajemen bisnis, pencatatan keuangan, akses pembiayaan dan seterusnya. Lemah dalam teknologi dan inovasi dan lain-lainnya. Jadi irisan masalah juga ada gitu, sama gitu irisannya. Nah, sehingga sebenarnya pesantren itu memiliki aset potensial, ya, tadi termasuk dalam pembangunan pertanian. Apa? Pesantren memiliki aset natural resources, human capital, prasatri banyak tadi yang saya sebut, ya. Natural resources juga banyak, ya. Keadaan alam di sekitar pesantren itu, bahkan agroecological zone gitu, ya, mempunyai zona-zona agroekologis gitu, ya, yang itu penting gitu, ya. Bahkan di sosial aset ini yang lebih penting dari kedua hal ini adalah institusinya, kapasitas institusionalnya itu karena sudah ada established. Beda hal misalnya kalau basisnya, ya, di masjid ada, tapi mungkin lebih kuat di pesantren, ya, karena ini sudah terbentuk gitu kapasitas institusionalnya, sehingga kita bisa mengembangkan misalnya sektor syariah itu berbasis masjid atau bisa berbasis pesantren ke depan itu sebenarnya, ya. Nah, yang lebih penting lagi adalah aspek sosial kapital. Sosial kapital itu apa? Modal sosial, ya. Jadi sudah ada ikatan sosial yang kuat di pesantren itu, ya. Ini studi ini kolega dari Australia, Sukon Taman, ya, dengan Pak Dekan, ini saya juga masuk di dalamnya tahun 2008, itu ternyata yang paling dipercaya di Indonesia itu adalah siapa? Tokoh yang paling dipercaya di Indonesia itu ternyata kiai yang paling dipercaya itu, bukan politisi gitu, ya, bukan kepala desa, bahkan kiai dulu. Artinya kalau kita ingin mengembangkan pembangunan syariah, ya, ekonomi syariah atau bahkan pertanian, kita cukup datang ke pesantren, nanti di kiai itu akan mengolahnya dan akan kemudian mendorong masyarakatnya untuk bisa maju, ya, untuk maju, sehingga aset kan belum jadi modal, ya. Aset itu kalau ingin ingin menghasilkan tuh harus jadi modal, ya. Nah, sehingga aset itu bisa menjadi modal dengan langkah-langkah afirmatif, ya. Jadi kalau aset jadi modal nanti akan menghasilkan yang sesuatu yang bernilai ekonomis. Itu kira-kira bahwa ternyata memiliki aset yang potensial, ya. Nah, kita melakukan studi. Nah, ini kakak kelas kalian nih, Lovana, Maya, ya. Saya juga menguji dia juga gitu, ya. Faktor yang mempengaruhi ekonomi pesantren berbasis pertanian. Nah, ini pesantren Al-Ittifaq nih, bisa kalian cek. Al-Ittifaq itu apa sih, ya? Dengar, ya.
sudah masuk artificial intelligence gitu ya dalam pertanian, terus juga sudah manajemennya juga sudah bagus gitu kan, sudah menerapkan mindset yang bagus, entrepreneurship gitu ya. Jadi model-model pengembangan ekonomi berbasis komunal itu ya, yang berbasis pesantren itu sangat potensial gitu ya, sangat potensial. Tinggal dipoles saja gitu ya. Nah ini Setia Irawan nih kolega saya juga nih. Saya bilang ini diskusi kita ya, Kang Irawan jangan ketua koperasi ya, sebutnya apa? CEO aja gitu ya. Akhirnya dia buat CEO ya. Nah ini pesantren ini cukup berhasil karena tidak hanya punya apa unit bisnis pertanian, juga punya peternakan ya, punya koperasi, bahkan PT ya, Alitifek Agriculture, di samping operasional pendidikan. Itu unit usahanya seperti itu ya. Bahkan ini produknya sudah dijual ya ke jaringan Jogja gitu ya, Blibli ya. Jadi sudah bisa menerapkan market driven ya, market driven production. Jadi produksinya itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan pasar gitu ya. Nah, ini produk-produknya ya, bisa kalian cek ya. Nah, hasil studinya ini pakai ANP ya. Ini sebagai gambaran buat kalian ya. Kalau ingin studi, kita bisa urutkan ya, bisa kategorikan ini faktor yang mempengaruhi Kementerian Ekonomi Pesantren itu dari mana? Kelembagaan, produksi, stakeholder, pasar. Masing-masing ada unit yang lainnya ya. Untuk kelembagaan ada itemnya gitu ya. Stakeholder ada itemnya, pasar juga ada itemnya. Nah, kita prioritaskan berdasarkan ANP. Ternyata dari keempat faktor ini, faktor pasar yang paling berpengaruh gitu ya, berpaling besar pengaruhnya terhadap kemandirian ekonomi pesantren. Sehingga apa hasilnya? Ya tentu karena pasar yang utama, maka pasar itu harus menyediakan produk-produk yang dibutuhkan oleh pasar gitu. Jadi jangan supply side ya. Sekarang itu zaman, kalau dulu itu John Bernard Shaw gitu ya, supply creates its own demand gitu ya. Jadi supply itu akan menciptakan demand sendiri. Nah itu sudah usang tuh sekarang itu. Sekarang itu demand creates its own supply ya. Jadi pasar maunya apa ya, nanti supply menyediakan. Jadi kita harus tahu dulu riset pasar itu seperti apa, maunya apa, pasar itu seperti apa ya. Yang sering coba tuh kakak kelas kalian ya, orang alumni FEM yang di Bukalapak itu. Ya dia kerjaannya apa? Kerjaannya melihat survei pasar kan, apa yang diinginkan oleh kaum milenial gitu kan demand driven ya, demand driven decision making gitu ya. Jadi berdasarkan keputusan demand ya, harus dicek gitu. Nah ini sudah diterapkan oleh Alitifak ini ya. Nah dari sana baru ada diversifikasi produknya ya. Kemudian di samping itu bukan hanya produknya, bahkan jaringan pemasarannya ya, harus online gitu ya. Kemarin setelah COVID ini Alitifak malah melonjak gitu penjualannya. Karena apa? Orang kan nggak segan ke pasar gitu ya. Sementara Alitifak sudah buka jaringan online melalui Blibli, melalui jaringan pribadinya ya. Alif ini Alitifak ya, melalui juga marketplace yang lain gitu ya. Nah, sehingga malah penjualannya lebih meningkat ya. Ya, itu artinya apa? Sebenarnya ini kualitas SDM-nya, jadi agro-sociopreneurship-nya yang kuat gitu ya. Jadi ini kuncinya sebenarnya di sana ya. Nah, kesimpulannya apa sebenarnya? Ya, kesimpulannya apa? Nah, pesantren itu sebenarnya missing link ya. Tadi saya sebut missing link atau bahkan itu sleeping giant gitu pengembangan ekonomi syariah Indonesia. Ya, pesantren memiliki sumber daya atau aset yang lebih dari memadai untuk bisa menjadi pusat pemberdayaan ekonomi syariah, ya, termasuk yang berbasis pertanian, gitu ya. Yang unggul itu apa? Harus punya produk atau jasa yang kompetitif, ya, kompetitif. Jadi dan harus ditunjang oleh marketplace. Makanya ada program-program ya,
Sekarang ada one pesantren one product ya, bukan hanya one village one product, tapi sekarang one pesantren one product ya. Ini saya jadi jurinya tuh untuk Jawa Barat ya. One pesantren one product. Ini apa? Ini baru dilakukan oleh Pemprov Jawa Barat dan Jawa Timur ya. Dan ini banyak sekali ternyata potensi-potensi produk yang ada di pesantren ya, dan bahkan luar biasa gitu ya. Kalau kita misalnya ke Sidogiri itu kan kuat di Islamic Finance-nya, masuk ke Nurul Iman ada di Bogor itu kuat juga bisnis perdagangan dan jasanya, banyak sekali produk-produk hasil pesantren gitu ya. Dan bahkan sekarang ya Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah BI ya, DEX BI itu sekarang kan bingung tuh, BI itu apa? Bank syariahnya sudah diatur oleh OJK kan, sudah pindah ya pengaturannya oleh OJK. BI itu ngurus apa nih DEX BI? Ya tentu mengurus industri halalnya ya. Sekarang terus mengurus industri halal, termasuk salah satunya adalah program pemberdayaan ekonomi pesantren ini ya. Bahkan BI itu dari tahun 2016 ya, saya dengan Pak Jenal ya, masuk tim roadmap ekonomi pesantren ini, kita identifikasi itu ternyata kita harus bangun harus bangun marketplace gitu ya, harus bangun marketplace, terus juga one pesantren one product, harus juga bangun holding, bahkan holding yang sifatnya holding pesantren gitu yang harus ada gitu ya. Jadi ini bagus sekali gitu ya, bagus sekali kalau ini nanti kita teliti gitu ya, kita teliti ke depannya ini adalah sleeping giant ya, ada missing link. Ternyata kita itu tidak hanya berbicara keuangan syariah gitu ya, atau bukan hanya bahkan Islamic Social Finance ya, finance, tapi juga kita berbicara ekonomi. Apalagi kalau kalian kan orang IPB ya, itu sudah terkenal tuh pemberdayaan ekonomi berbasis desa, pemberdayaan masyarakat, community development dan seterusnya. Nah, itu bisa dikaitkan dengan pengembangan ekonomi syariah ke depannya ya. Nah, ini sebenarnya yang penting gitu ya, bahwa kalau integrity itu sudah tidak diragukan tuh, orang-orang ekonomi syariah itu sudah tidak, insya Allah lah ya, aktor-aktor syariah gitu ya, atau di kalangan pesantren juga apalagi gitu ya. Tapi yang lebih penting dari sana adalah memperkuat mindset ya. Mindset itu berarti mindset itu apa? Ya pola pikir ya, pola pikir. Jadi ini bahasanya Gubernur BI ini, tidak hanya harus ngaji fikih gitu, kita itu harus mulai, mereka itu harus bisa ngaji sugih gitu ya. Jadi ngaji bagaimana caranya mendevelop ekonomi sehingga bisa bisa kaya gitu ya. Ya kayanya itu kan untuk kepentingan pesantren juga gitu, untuk kepentingan masyarakat juga gitu ya. Skill set juga penting, baik produksi, marketing maupun governance-nya ya, kelembagaannya. Nah ini Pak Fuad Afandi ini pimpinan pesantren Al-Ittifaq ya. Ini rahasia sukses Pak Kiai Afandi, tarekat sayuriah, karena yang jualannya sayur ya, jualannya sayur. Jadi makanya tarekatnya sayuriah. Nah kita juga bangun di sini ya, pesantren itu harus mulai coba kalian kenalkan. Jadi kalian ekonomi nih harus kenalkan bagaimana cara membangun bisnis kanvas ya, bisnis model kanvas kepada mereka gitu ya, ke masyarakat itu yang lebih berkenang gitu. Kita tidak hanya bicara finance-nya, tapi bagaimana kita tidak hanya membicarakan ini keuangan, pembiayaan, tidak, tapi kalau bisnis kanvas, model kanvas itu bagaimana cara menghasilkan uangnya, itu yang lebih penting kan, itu ya. Jadi itu yang lebih penting dari aspek finance-nya ya. Kira-kira terkait mistis pesantren ini. Balik lagi ya. Ini kenapa saya penting ini, karena ini sebenarnya gap yang bisa kalian isi gitu sebagai orang IPB yang kuat dalam community development. Makanya kalian masih ada KKN gitu ya. Masih ada kuatlah IPB itu dari dulu kuatnya di sana gitu. Beda dengan misalnya ekonom-ekonom UI atau ya IPB UGM lah yang kuat ya. Dua hal itu, karena kita kuat di jaringan perdesaannya ya, perdesaannya. Dan itu kalau XR di IPB ya harus seperti itu juga gitu kan.
harus seperti itu juga. Kita juga membangun ekonomi itu membangun benar-benar sektor real gitu ya. Nah itu kira-kira ya ini kata kunci pesantren itu penting dan ini sudah ada di dalam maksi ya yang KNEKS itu. Kedua, pendalaman keuangan syariah ini sudah biasa kita cerna ya. Outreach bank syariah ya, outreach-nya harus kuat ya, bahkan Jiswap ya, keuangan sosialnya. Nah, ini penting ya. Jadi ini outreach kalau ini sudah biasa kita pelajari ya. Oke, risetnya. Nah, ini riset juga penting ya. Riset kalian harus kuat risetnya ya. Makanya ini salah satu penciri XR di IPB, ini harus kuat metode kuantitatifnya ya, ekonometrikanya, terus kuantitatif research-nya harus kuat. Ya, karena apa? Ya kita kan perlu assessment gitu. Syariah itu kan perlu assessment. Ya tidak main klaim kan bahwa kita lebih unggul, ini lebih efektif, lebih efisien. Ya mana caranya gitu kan? Tanpa riset yang baik, tanpa metode kuantitatif yang bisa memadai untuk bisa menjawab itu, kita kan tidak bisa ngapa-ngapain kalau tidak ada buktinya. Nah, makanya challenge nih buat kalian gitu ya, nanti di skripsi, di ini, kekuatan IPB itu di sana gitu ya. Jadi kita harus kuat di aspek fungsi risetnya ini, ya, assessment-nya, ya di samping edukasi ya. Jadi ini penting ya untuk kita bisa improve ke depan gitu ya. Nah ini master plan-nya ya tadi yang saya sebut itu ini mirip dengan tadi. Ini kalau ini Maxi ya, Maxi kira-kira mirip lah antara Maxi yang versi KNEKS gitu ya dengan BI tadi. Ada penguatan halal value chain, keuangan syariah, UMKM, dan juga ini tambah di sini ekonomi digital ya. Kalau Maxi ini ada penguatan ekonomi digital ya. Nah ini sudah familiar ya, sudah familiar untuk di IPB sudah ada ya, inkubator bisnis ada di yang BLST itu di Taman Kencana gitu ya. Sistem informasi ya, traceability produk halal kita punya halal center ya. Bahkan ke depan kita akan membuat laboratorium Pak Rektor sekarang sudah dengan mungkin ya dapat dana hibah dari IDB ya, Islamic Development Bank, untuk bisa membangun halal center itu ya, untuk bisa memverifikasi ya produk-produk halal ya. Nah itu kira-kira ya PR ke depan. Ini halal value chain ini sudah mungkin ya di ekonomi industri halal ya, manajemen produk halal. Kita ingin halal hub ya di berbagai daerah. Kan lucu, kita itu halal hub itu sangat terbatas, padahal kita itu sangat potensial gitu untuk ekspor promotion atau import substitution. Kita halal hubnya sedikit gitu. Ini mungkin apalagi secara internasional ya, kita halal hub gitu kalah bahkan dengan Brazil. Brazil itu sudah punya halal hub ya, yang menghubungkan poultry mereka itu di satu pelabuhan yang itu bisa langsung bisa ekspor ke negara Oki misalnya. Dan ini sudah ditrace bahwa poultry dari Brazil itu sudah halal. Kita kalah dengan itu. Atau Australia itu sudah punya halal hubnya yang kira-kira itu bisa dites, diverifikasi bahwa produk-produk poultry ya atau agriculture dari mereka itu bisa certified dan terjamin ya. Nah ini tantangan ya. Ya sebenarnya bukan karena ini juga sih sebenarnya, karena di kita mungkin karena penduduk mayoritas Muslim sehingga untuk berinteraksi ekonomi sesama antara memakan padang dengan kita tidak perlu label halal. Tapi kan kalau untuk level perdagangan internasional itu dia bisa seperti itu. Kita harus betul-betul ini halal value chain ini betul-betul bisa di trace ya, bisa traceable gitu kan. Tanpa itu kan tidak bisa. Ya, mengembangkan standar halal yang efektif itu yang saya sebut barusan. Gaya hidup halal juga penting gitu ya. Sekarang sudah banyak ya menjamur halal lifestyle gitu ya. Insentif juga bagi pemain lokal dan global. Sekarang di Omnibus Law itu bagi UMKM kan digratiskan tuh, perkembangan terbaru ya, untuk UMKM tidak perlu bayar sertifikat halal gitu. Tapi kan secara birokrasinya nggak tahu gitu ya. Mungkin
bagi mereka terlalu berbelit-belit juga gitu ya. Membangun pusat halal internasional untuk memperkuat kerjasama antar negara gitu ya. Nah ini keuangan syariah ini sudah kita biasa ya, ini kuat kita bahwa ini sudah duluan ya, bahwa keuangan syariah itu sebenarnya itu pendorong ya. Jadi ibarat kalau kita tubuh gitu ya, keuangan syariah itu darahnya sebenarnya ya. Jadi pendorong utama rantai nilai halal itu sebenarnya ya. Jadi yang harus berkembang duluan tuh sebenarnya ininya dulu, lalu disuplai oleh keuangan syariah gitu ya, keuangan syariah. Jadi sebenarnya itu dalam konteks tubuh itu seperti itu ya. Jadi namanya finance itu kan feedingnya gitu ya, yang mendorongnya, yang bisa melancarkan ya. Nah, dalam waktu bersamaan ini strategi ini harus bisa meningkatkan volume usaha perbankan dan keuangan syariah dengan eksposur yang lebih luas ya ke sektor produksi halal. Jadi bahwa sektor finansial itu adalah sebenarnya harus refleksi daripada peningkatan produktivitas. Jangan sebaliknya, sekarang misalnya pembiayaannya konsumtif ya, untuk membiayai handphone kalian, misalnya beli handphone Xiaomi gitu, atau handphone iPhone gitu ya. Itu kan pembiaya betul, ini nanti kuat aspek financingnya, tetapi untuk membiayai konsumtif ya. Jadi harus balance nih antara bahwa pembiayaan itu memang harus mensupport sektor yang produktif ya, terutama ya produksi halal gitu ya. UMKM juga penting ya. Kita harus memberikan program edukasi ya, pembiayaan terintegrasi, pembangunan database ya, pembentukan program literasi. Plus kalau halal mungkin di sini sertifikasi halal untuk produk UMKM. Karena halal itu kan penting untuk bisa memasarkan kepada bukan hanya penduduk domestik ya, tapi juga internasional gitu ya. Ekonomi digital juga penting. Nah ini ekonomi digital itu kan jadi bagaimana sih cara mengembangkan ekonomi digital? Nah, kalau ingin industri halal kita itu, ini kan global ya, jadi bahwa industri halal itu bagian dari rantai industri utama ya, yang misalnya pangan, fashion, farmasi itu kan sebenarnya diperdagangkan secara global gitu ya. Nah, bagaimana cara mempromosikan industri halal ini? Nah, secara internasional tentu adalah bagaimana mengadopsi strategi digital, ya baik dari sisi pembiayaan atau pemasarannya, sehingga program utama untuk penguatan ekonomi digital itu adalah halal marketplace. Kemarin ada yang nanya ya, bagaimana halal marketplace ya. Ya sekarang yang sudah ada kita buat misalnya channel yang halal, Tokopedia, Bukalapak dan seterusnya, ya halal marketplace. Atau kita bangun sendiri. Ada tuh alumni PB juga tuh yang bisa membangun, asetnya sekarang sudah berapa miliar gitu per bulan, itu halal muslim bukan halal sih sebenarnya, lebih ke arah muslim baju muslim gitu ya, tapi marketplace sudah bisa membangun untuk produk fashion ya, produk fashion. Nah juga harus ada fasilitas inkubator ya. Nah ini tentu bukan harus kita buat, tapi kita integrasikan aja dengan misalnya dengan universitas yang biasanya punya inkubator kan biasanya universitas biasanya. IPB kan punya tuh di BLST ya, ada inkubasi bisnis. Nah, tinggal kita integrasikan saja ke inkubator bisnis yang sudah ada, gitu ya. Nah sistem informasi juga harus terintegrasi ya, traceability produk halal ya, itu penting. Nah, secara global ini mana? Ini saya cek dari Pak Kabir Hasan ya, ini PT-nya Pak Kabir Hasan, cuma bisa kalian cek ya. Kira-kira secara global itu regulatorinya, syariahnya, infrastruktur, product and services, inisiatifnya, talent development-nya ya. Nah, kira-kira strategi secara global itu mengcover berapa aspek nih? 6 aspek ini ya. Pilar-pilar 6 aspek. Bisa kita cek nih regulatornya seperti apa? Ya, tentu harus kita review existing regulation yang sekarang sudah ada ini apakah compatible ya. Jadi tidak diberangus semuanya, tapi dicek saja kira-kira kalau sudah syariah compliance
regulasi itu ya teruskan saja gitu ya. Atau kalau yang belum ya berarti cari alternatifnya. Ya yang secara syariah itu syariah compliant gitu ya. Bahkan kita juga harus mendevelop agensinya ya, agennya. Berarti harus ada bodinya untuk bisa memonitor regulasi itu gitu ya. Jadi ada yang bisa ya modal-modal seperti DSN gitu ya. Bahkan kita juga harus membangun legal infrastrukturnya ya. Jadi harus ada infrastrukturnya. Nah, itu seperti tadi sebenarnya. Model-model bisa membangun atau bisa juga dari yang sudah ada kita develop gitu ya. Misalnya tadi kayak pesantren itu ya. Pesantren itu. Ya. Bahkan kita juga harus membangun guideline ya. Sudah ada kan kemarin tuh di guideline perbankan ya. Bahkan guideline akad gitu kan di FSB yang kemarin tuh guideline terkait akad-akad syariah itu kan penting juga gitu ya, sehingga orang itu tidak kebingungan karena kita sudah punya template gitu ya. Oke. Aspek syariahnya tentu harus buat ya, National Syariah Board ini DSN ini sudah oke lah kalau Indonesia ini kuat hal-hal seperti ini ya. Seminarnya harus ada DSN itu ada. Kalau kalian ingin mengikuti pelatihan sertifikat pelatihan DPS perbankan syariah itu boleh ada di DSN tuh ya, ada DSN Institute ya. Kemudian setelah itu ada sertifikatnya. Dan itu kemudian kalian bisa jadi seorang DPS ya, Dewan Pengawas Syariah di satu lembaga keuangan ya. Bahkan DPS-nya bukan hanya lembaga keuangan, sekarang bisa ada juga Dewan Pengawas Syariah untuk hotel ya, hotel halal gitu ya, hotel syariah ada juga sekarang. Itu masih di bawah DSN juga. Oke. Juga kolaborasi ya tentu ya antara pendidik ya, antara akademisi dengan bank ya, dengan perbankan. Kemarin ya ini sudah banyak juga kita lakukan ya. Infrastrukturnya juga penting ya. Ada secondary market. Secondary market itu yang sudah ada dibuat lagi. Kalau yang belum Syariah compliant kita buat secondary marketnya untuk bisa memprovide di situ Islamic financial product. Kalau sudah ada marketnya silahkan tinggal ditambah, misalnya di pasar saham ada kita melis saham-saham yang Syariah compliant gitu ya. Ada ISI, ada kemudian dari ISI itu JII ya, Jakarta Islamic Index. Jadi LQ45-nya. Jadi sehingga orang itu bisa ada kepastian bahwa ini syariah compliant seperti itu. Ya. Bahkan ini sudah banyak juga nih National Banking Accounting Standard ini sudah develop lah kita itu ya dengan PSAK yang sesuai syariah ya. Ya. Bahkan liquidity management ini kemarin juga sudah ya, ILM itu ya, ILM. Kita harus evaluasi lagi sehingga kita bisa liquidity manajemennya untuk perbankan syariah bisa lebih kuat gitu ya, sehingga kita bisa memanage risiko ya, baik risiko aset atau risiko liabilitas ya. Itu kira-kira ya. Produknya tentu harus lebih banyak produknya ya, dan ini berkembang terus ya. Inovasinya tentu ya. Jadi inovasi itu jangan bisa kita create inovasi itu bisa meng-create yang baru atau dari yang lama itu kita dibuat satu inovasi yang syariah compliant misalnya gitu ya. Jadi tidak harus inovasi itu tidak harus membuat yang baru ya, tetapi dari yang lama itu apa yang bisa meningkatkan misalnya nilai tambah dengan tanpa misalnya mengurangi aspek syariah compliance-nya ya. Inisiasinya tentu ini harus ada kampanye ya atau sosialisasi untuk meningkatkan brand awareness dari Islamic finance atau social finance atau halal industri ya, halal industri juga ya. Jadi ini sebenarnya sudah dilakukan di Indonesia, sudah advance dalam terkait ini ya, bahwa sekarang sudah ada KNEKS itu ya, sudah ada asosiasi syariah gitu ya. Itu bagus. Jadi Indonesia bahkan sudah jadi role model dunia ya. Zakat juga di kita sudah luar biasa ya, bahkan World Zakat Forum itu inisiatornya adalah praktisi social finance di Indonesia ya.
Yang lebih penting kan bagaimana itu bisa berdampak kepada sektor pada kaum miskin. Sekarang kita inisiasi Bank Wakaf Mikro ya. Jadi mengintegrasikan antara social finance dengan commercial finance ya, antara wakaf dengan commercial finance-nya. Nah, itu ke depan itu seperti apa nanti kita lihatlah baru tahun 2018 ya. Bedanya apa dengan BMT gitu kan? Dan seterusnya. Kita inisiasi untuk bisa menjangkau outreach ya dari perbankan syariah atau keuangan syariah itu terus kita galakkan gitu ya dengan inovasi-inovasi yang bisa menembus gitu ya dari sisi outreach-nya atau dari sisi kualitas dari pembangunan ekonomi syariah itu. Talent development ini penting ya. Untuk kalian juga penting ya, bagaimana misalnya mempromosikan ya riset akademik ya untuk terkait social finance ya atau Islamic finance atau Islamic ekonomi secara keseluruhan. Jadi kalian harus nanti aktif ya ketika skripsi ya untuk bisa mendiseminasikan hasil riset kalian tuh masuk ke jurnal ya. Bimbingan saya biasanya saya syaratkan tuh harus submit ke jurnal gitu. Ya syukur-syukur internasional gitu kan, ya at least jurnal nasional ya, karena itu apa ya, itu sebenarnya untuk mempromosikan kalian juga gitu kan, supaya bisa dibaca, supaya lebih abadi, tidak hanya di perpustakaan gitu kan risetnya ya, atau kalau untuk karir kalian ke depan, misalnya kalau untuk ingin sekolah lagi gitu ya. Dan kalau sudah ada publikasi ini kan enak, saya sudah dipublikasikan riset saya di jurnal apa, kan penting kayak gitu ya. Training juga ya, academic program PIB banyak ya kemarin, intercourse itu ya, terus kuliah-kuliah tamu ya, atau seminar-seminar, mengundang BWI, mengundang ini sudah kita banyak lakukan gitu ya. Scholarship juga penting, Islamic Finance Industry Association juga penting ya. Ini banyak ya, sudah banyak MES gitu ya, sudah ada juga yang komunitas-komunitas syariah gitu ya, pengusaha syariah itu silakan dibangun saja sehingga bisa membangun awareness gitu ya, membangun awareness daripada Islamic economics ya, finance. Nah ini sebagai penutup ya. Jadi ekonomi syariah itu harus tumbuh ya, harus tumbuh, dan pertumbuhan itu juga harus berkualitas gitu intinya ya. Jadi kita tumbuh dan berkualitas ya, tumbuhnya yang berkualitas. Jadi bukan tumbuh bubble gitu ya, tapi tumbuh memang karena kita memiliki kapasitas untuk bertumbuh dan kita juga punya daya tahan ketika walaupun kita growth gitu ya, kita punya daya tahan untuk bisa bertumbuh secara baik gitu ya. Kita bisa melaju kencang, tapi kita juga siap dengan mitigasi risiko gitu ya. Karena kita punya rem yang bagus gitu ya, ketika ada krisis dan seterusnya, ini kita bisa lebih solid gitu, lebih robust gitu ya, untuk bisa mencapai pertumbuhan yang berkualitas dan sustainable ya. Nah ini penting, oleh karena itu masalah risk management ya, risk management saya sebut barusan ya. Jadi ibarat kita masuk tol, kita harus siap-siap nih remnya ya. Karena kita gak berani masuk tol kalau kita tidak punya rem ya. Jadi risk mitigation itu penting ya, risk management itu penting ya. Infrastrukturnya juga penting ya, underdeveloped market ya. Sekarang kan masih banyak underdeveloped ya. Misalnya pasar BPRS itu ya, itu kan masih kalah lah dengan, atau bank syariah atau infrastrukturnya ya. Bank syariah kan belum masih inilah gitu ya. Masih ada. Ya, kalau ditanya aja ke siapa, ke ini punya akun bank syariah punya, tapi punya bank konvensional punya juga. Artinya kan ada aspek-aspek yang belum bisa secara sempurna ya persepsi orang untuk bisa semuanya hanya mempunyai akun-akun di bank syariah gitu ya. Tapi itu memang kenyataan. Artinya apa? Berarti kan infrastrukturnya masih underdeveloped ya, masih underdeveloped. Tentu kita juga harus menjalin kerjasama ya pada cooperation ya, secara internasional, secara lokal juga ya. Dan kita harus memfasilitasi kerjasama internasional ya. Dan
ya kalian sudah terbiasa dengan itu ya. Kita bekerja sama dengan dari zakat misalnya dengan Nigeria ya, dengan aspek finance dengan kolega-kolega dari Malaysia ya, dari negara-negara Muslim yang lain, bahkan dari negara-negara yang seperti Jepang ya. Jepang itu kuat untuk Islamic finance dari sisi ininya blockchain ya, Islamic blockchain itu ada orang Jepang, ada ahlinya dari Jepang gitu. Ya kalian harus belajar gitu ya, kerjasama seperti itu. Nah mungkin itu ya kuliah dari saya ini sebagai kuliah terakhir mungkin ya, dan nggak tahu kayaknya dari kuliah nggak ketemu lagi dengan kalian gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini ada video nih bisa kita cek ya. Ini sebenarnya video ini Linkin Park nih ya. Tapi saya senang saja Linkin Park tuh seakan-akan jadi Linkin Park itu seakan-akan mereka ini keras tuh ya, metal gitu ya. Padahal kalau kita lihat liriknya itu luar biasa ya ternyata ya. Coba ini sebagai video terakhir dari saya ya. Dreamed I was missing. You were so scared, but no one would listen, 'cause no one else cared. After my dreaming, I woke with this fear. What am I leaving when I'm done here? So if you're asking me, I want you to know. When my time comes, forget the one that I've done. Help me leave behind some reasons to be less. Don't resent me, and when you're feeling empty, keep me in your memory. Leave out all the rest. Leave out all the rest. Don't be afraid of taking my beating, of shit that I need. I'm strong on the surface, not all the way through. I've never been perfect, but neither have you. So if you're asking me, I want you to know. When my time comes, forget the wrong that I've done. Help me leave behind some reasons to be less. Don't resent me, and when you're feeling empty, keep me in your memory. Leave out all the rest. Leave out all the rest. Forgetting all the hurt inside you learned to have so well. Pretending someone else can come and save me from myself. I can't be who you are. When my time comes, forget the wrong that I've done. Help me leave behind some reasons to be less. Don't resent me when you're feeling empty. Keep me in your memory. Leave out all the rest. Leave out all the rest. Forgetting all the hurt inside you've learned to hide so well. Pretending someone else can come and save me from myself. I can't be who you are. I can't be who you are. Baik, itu mungkin ya kuliah dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf kalau ada kesalahan ya selama saya kuliah kuliah ekonomi keuangan syariah internasional ini, dan juga sekira ada pertanyaan silahkan ya, bisa kita diskusikan. Terus ada yang resen ya? Siapa? Langsung di unmute aja. Saya, Pak.
Ya, silakan. Saya mau nanya terkait itu sih Pak, materi sebelumnya kalau boleh Pak tentang IILM. Nah itu kan IILM itu saya baca itu dia anggota atau ada pemegang saham gitu Pak. Itu ada Bank Sentral Indonesia, Kuwait sama negara-negara lain. Nah saya bingungnya itu kenapa IILM ini kan merupakan organisasi internasional. Kenapa ada pemegang saham seperti itu ya Pak? Nah kira-kira dengan adanya pemegang saham itu kira-kira mempengaruhi kebijakan dari IILM sendiri nggak ya Pak? Itu sih Pak, saya kurang paham. Siapa di sini kelompok yang presentasi IILM? Perasaan sudah ada pertanyaan itu deh. Siapa di sini? Mungkin kemarin saya kurang mendengarkan yang IILM apa? Tiara, nanti dicek lagi ya videonya ya. Iya Pak, saya Ya, belum. Maksudnya di sini siapa ya? Saya lupa. Ayo. Kelompok saya, Pak. Nah, ada itu nggak? Bisa dijawab. Tadi pertanyaannya gimana, Viera? Agak kurang jelas. Itu sih pertanyaannya tentang kan IILM itu ada pemegang saham gitu. Nah, itu kira-kira mempengaruhi kebijakan dari IILM apa enggak ya? Itu sih mungkin itu doang. Gimana ya? Saya agak kurang paham sama pertanyaannya juga sih Pak. Kalau misalkan IILM itu kan dia intinya dia menerbitkan instrumen investasi supaya untuk apa tuh namanya biar liquid kan, buat membantu negara-negara yang ya supaya liquid ininya apa keuangan negaranya. Nah, salah satunya dengan menerbitkan kemarin itu sukuk. Nah, sukuk. Ya kalau misalkan pemegang saham itu berarti yang itu bukan Pak yang beli sukuknya. Ya, mungkin ini Jadi yang dimaksud pertanyaannya kan ada IILM ya, ada apa? Ada Islamic International Liquidity Management, ada IILM Corporation ya. Nah, maksudnya mungkin itu pemegang saham itu ke korporasinya itu gitu ya. Maksudnya itu mungkin ya kira ya. Jadi di korporasi itu kan pasti ada dong masih apa misalnya mereka menerbitkan sukuk ya atau menerbitkan apa itu kan tentu di situ dilihat dilihat siapa peranan siapa. Jangan pun ILM Corporation, ya, IMF tuh ada juga semacam itu ya. Di yang saham utamanya kan Amerika tuh IMF itu ya. Jadi mungkin itu ya Vira. Kalau saya ngeliat di PPT cuman jelasin kayak anggota dan pemegang saham, jadi bingung pemegang saham itu dari mana gitu maksudnya. Ya itu, gitu. Jadi corporation-nya itu. Jadi bisa dari sisi corporation-nya atau dari sisi masing-masing akadnya gitu ya. Kalau misalnya sukuk misalnya ya, nah itu kan dilihat proporsi dari apa penerbitnya siapa, terus nanti bagaimana akan apa menjadi portofolio aset seperti apa. Nah itu kan dilihat dari share-nya saja. Itu Tira. Itu mungkin ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Silakan yang lain mau pertanyaan? Ini Sofiatul Karimah. Apa ini? Keren, keren apa, Sofi? Yang tadi Pak, yang pesantren. Boleh sekalian nanya juga nggak Pak tentang pesantren? Boleh. Iya, sebelumnya Sofi juga kurang baca literasi terkait hal tersebut. Tapi barangkali Bapak punya informasi yang selain pesantren yang tadi disebutkan. Maksudnya kondisi terkininya seperti apa gitu Pak untuk kontribusi mereka ke pengembangan ekonomi syariah yang sektor realnya, karena mereka punya apa namanya tadi bagian-bagian atau yang kayak peternakannya, pertaniannya secara individu. Banyak ya. Siapa Sofi ya? Sofi nanti saya kebetulan jadi juri juga di One Pesantren Produk itu. Jadi saya bersinggungan dengan banyak pesantren.
Dan bahkan ada pesantren yang sudah juara misalnya di level kabupaten apa ya. Kalau di Bogor misalnya ada pesantren Nurul Iman. Kalau tadi kan kita bicara pesantren Al-Ittifaq ya, memang itu kuatnya di aspek pertanian ya. Tapi kalau Nurul Iman dia kuatnya di aspek produksi dan jasa ya, jasa. Dan ada pesantren-pesantren yang lain juga. Dan itu bisa kalau tertarik untuk dijadikan riset, ya silakan saja. Nanti ada juga sih bimbingan saya tuh yang tadinya mau berbasis masjid, dan saya bisa juga sih bisa berbasis masjid kalau memang institusinya sudah established gitu ya. Misalnya model Joko Karyan juga relatif established. Tapi kan ada yang lebih established secara institusional, itu pesantren sebenarnya bisa dicek ya di pesantren mana, nanti kita bisa arahkan ke sana. Kalau Tifak juga bisa, ke Nurul Iman bisa, ke pesantren-pesantren manapun bisa. Di Bogor ada juga tuh, di Hidayatullah ya, di Depok ada, terus di Mande ada tuh yang kemarin saya share lagi ya. Saya ini coba, saya masih ingat kayaknya ini ya. Ini tuh yang punya pesantrennya ini TNI loh, di Halim ya kalau nggak salah. Jadi beliau ini TNI, hafidz Quran, lalu kemudian bukan bekerja sama ya. Jadi ada ustadznya ya. Kemudian ustadznya beliau masih dinas ya. Jadi yang mengelola pesantrennya beliau ketuanya, yang mengelola pesantrennya ada juga gitu. Guru ngajinya ada gitu. Nah, beliau ini mengembangkan bisnis jamur dan ekowisata. Ada juga yang ekowisata. Ya. Jadi dari OPOP itu nanti bisalah kalau Sofi bisa cek aja OPOP ya, One Pesantren One Product di Google saja. Di situ ada list-list pesantren yang juaranya bahkan ya, dan sektor ekonominya apa? Ada yang pertanian, ada yang perdagangan, ada yang jasa, ada yang ada hal-hal yang lainnya gitu ya. Jadi produknya itu macam-macam ya, ada produk, barang, jasa dan seterusnya. Dan banyak sekali, saya juga amazing ya dengan mereka itu, ternyata ini potensi yang, makanya saya bilang ini sleeping giant sebenarnya ya, sleeping giant. Jadi kalau pembangunan berbasis perdesaan kan desanya, sebenarnya di desa juga ada pesantren gitu kan, dan bahkan konteks pesantren ini bisa lebih luas lagi gitu kan. Kalau kita cek misalnya jaringan Sidogiri, jaringan Gontor itu luar biasa dari aspek wakafnya ya, luar biasa tuh Gontor itu. Sidogiri Islamic Finance-nya. Terus ada lagi yang basis Darut Tauhid kan, itu wakaf, terus services ya, kayak mengelola travel gitu ya. Terus Azikro yang Arifin Ilham itu kuat di perdagangannya ya. Bahkan marketplace juga sudah bagus. Jadi banyak sekali pembelajaran yang bisa kita tarik gitu ya. Sehingga tujuannya sebenarnya dari riset-riset itu penting ya, karena apa? Dari riset-riset yang kita lakukan itu kan kemudian bisa kita ambil pelajaran gitu ya. Kita ambil pelajaran dan kemudian setelah kita ambil pelajaran kemudian kita bisa diseminasikan, kita berikan lagi kepada pesantren yang lain untuk bisa ditiru gitu kan. Untuk bisa dicek, untuk bisa diadopsi di pesantren-pesantren yang lain, gitu, ya. DT juga ada ya, DT. Ya. Di DT kalau Sofi mau ke sana ya bagus. Ya, DT saya kenal ketua koperasinya tuh Pak siapa ketua koperasinya? Ya itu kolega saya juga ya di tahu itu. Nah kan ada pertanyaan lain. Izin bertanya, Pak. Bukan. Ferry ya, Pak Ferry ya, Ferry. Iya, Pak, izin bertanya. Ya. Terkait dengan kedepannya, Pak, menurut Ya. Bapak, apakah perbankan syariah itu akan tetap bersaing dalam hal pembiayaan dengan fintech? Misalkan perbankan syariah kan, kalau misalkan yang saya pelajari itu kan, atau perbankan secara umum kan dia ketika ada uang masuk gitu Pak dari investor kan
ada multiplier efeknya Pak, dan itu kan berbeda gitu Pak dengan vintage. Kalau misalkan menurut saya mungkin vintage itu multiplier efeknya bisa lebih sedikit gitu, dan itu kan berarti berimplikasi ke jumlah uang beredar yang ada di Indonesia gitu Pak. Nah, apakah itu juga misalkan ternyata vintage itu ke depannya bisa lebih bersaing daripada perbankan syariah dan kemudian efek multiplier itu lebih sedikit, otomatis apakah itu berdampak lebih positif Pak terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan? Ya, kalau dari sisi dampak, ya apapun ya yang ada sifatnya tambahan pembiayaan ya untuk sektor real dan kemudian ini berdaya guna buat masyarakat, kalau ada dampaknya ya mau perbankan, mau fintech gitu ya, atau mau yang lain tuh pasti ada dampaknya ya. Cuma mungkin pertanyaan Farhan itu terkait competitiveness-nya, apakah sustainable atau tidak gitu kan perbankan itu. Bukan hanya perbankan syariah sebenarnya, perbankan secara umum gitu kan. Bahkan ada yang meramalkan tahun 2030 atau 2050 perbankan itu sudah tidak ada gitu kan. Nah sekarang pun sudah antisipatif mereka itu ya, sudah misalnya laku pandai. Jadi sekarang sudah branchless ya. Jadi kita tidak perlu lagi datang ke kantor cabang gitu ya. Sebenarnya prinsip-prinsip fintech itu sudah dilakukan oleh perbankan gitu ya, sudah dilakukan oleh perbankan. Terkaitnya uang beredar sebenarnya nggak ada ngaruhnya, sama saja. Kan uang beredar di masyarakat kan. Jadi mau fintech mau ini kan hanya modus aja, hanya modus ya. Cara dampak makronya ya, selagi itu memang pembiayaan itu digunakan oleh hal produktif ya nanti secara makro juga akan ada dampaknya gitu ya. Cuma memang itu ya terkait fintech ini luar biasa ya sebenarnya. Jadi coba cek ya model-model pembiayaan pertanian itu kan jadi out of bank gitu ya. Jadi out of bank regulation gitu. Jadi misalnya ya di iGrow tuh yang Muhammad Iqbal tuh. Jadi kan kita satu dari sisi competitiveness lebih tinggi daripada misalnya kita simpan di deposito perbankan. Ya, karena dia bisa menjanjikan 18% per tahun. Ya, karena ini equity base gitu kan, mudharabah. Jadi fintech ini satu dari sisi profitabilitas dari sisi menjanjikan profitabilitasnya lebih tinggi daripada perbankan ya. Kedua dari sisi regulasi sekarang OJK sudah masuk, jadi tidak perlu khawatir juga gitu ya, tidak perlu khawatir ke fintech yang masalah kan yang ilegal gitu ya. Terus dari sisi yang lain ini yang lebih penting sebenarnya. Ini menjadi alternatif baik dari sisi supply maupun demand gitu ya. Dari sisi supply-nya kita bisa modus investasinya kan banyak, bisa kita pilih langsung bahkan ya. Ada satu proyek misalnya pertanian ya, misalnya Jaya Merah di Tasik gitu ya. Dia membutuhkan ya misalnya 100 juta itu atau 200 juta itu untuk kemudian crowdfunding. Nah, itu disesuaikan dengan share sahamnya gitu kan. Jadi equity based banget. Dan itu bisa di-trace. Dengan blockchain juga bisa nanti di-trace ya. Itu dari sisi supply-nya lebih oke lah gitu ya. Nah, dari sisi demand-nya juga sama. Kita misalnya punya lahan pertanian ya, punya keahlian, lalu tidak punya modal, datang misalnya ke iGrow itu dengan skema-skema seperti ini, siap nggak iGrow untuk bisa membantu untuk crowdfunding-nya? Jadi mempertemukan supply demand itu tidak harus melalui bank sekarang, bisa melalui fintech gitu ya. Sementara orang fintech-nya ini tugasnya adalah sebagai verifikator ya, sebagai verifikator. Nah, ini penting sekali ya buat kalian juga kalau ingin punya ingin punya visi ya membangun fintech yang bagus. Seperti kemarin Pak Etis Crowd itu kan lebih ke properti ya. Sebenarnya yang untuk pertanian tuh bisa dicek tuh iGrow tuh ya. Bisa kalian kalau tertarik tuh bisa membuat penelitian terkait bisnis model kanvasnya ya di iGrow itu kira-kira seperti apa kekuatannya sehingga kita bisa bisa promosikan gitu ke yang lain karena ini pertanian kan, jadi pertanian itu equity base itu kan, kita juga sebagai pendana di sana tidak bisa
langsung bulan depan ada hasilnya, itu ada termnya gitu ya. Misalnya kontraknya setahun, 2 tahun, gitu kan. Dan itu bisa dibagi dalam misalnya 3 bulan, 6 bulan ada bagi hasilnya. Itu kira-kira seperti itu. Jadi bagus ya sebagai salah satu alternatif. Sekarang sih masih alternatif ya. Sekarang masih alternatif. Sebenarnya yang bagi bank itu nanti challenge-nya sih ke pembayaran sebenarnya sebelum ke financing ini. Tapi ke depan fintech ini juga akan semakin meningkat ya share ke pembiayaannya gitu ya bagi perbankan. Mana Farhan? Iya Pak, baik Pak. Terima kasih. Silakan yang lainnya. Ada pertanyaan? Saya mau nanya Pak. Ya. Apa sih Kak? Iya. Terkait dengan perbankan syariah ya Pak, yang saat ini gitu mengalami, yang saya baca di berita-berita itu mengalami 2 isu yang harus dihadapi oleh perbankan syariah. Isu yang pertama itu katanya banyak sekali pembiayaan yang bermasalah. Kemudian isu yang kedua itu adalah isu strategis seperti konversi unit usaha syariah ataukah harus spin off gitu Pak. Dan apakah isu tersebut nantinya akan mempengaruhi eksistensi perbankan syariah? Apakah akan tetap eksis atau bagaimana gitu Pak? Oh, itu isu kelembagaan saja, sebenarnya nggak ada pengaruhnya ya. Bahkan isu yang sekarang itu malah economies of scale ya. Sekarang itu makanya merger bank syariah ya, merger bank syariah yang 3 yang terbesar yang BUMN itu ya. BRI ya, BRI Syariah, Mandiri Syariah Mandiri dan BNI Syariah ya, di merger itu pun sebenarnya kritisinya sebenarnya itu ingin itu membuat bank syariah skala global gitu. Nah, yang nanti yang mengurus microfinance-nya atau apanya siapa nanti? Ya, sehingga ya ini perlu challenge juga gitu kan. Selama ini kan bank syariah itu dipersepsikan sebagai bank yang ke kaum menengah ke bawah gitu kan. Nah, kalau mereka meninggalkan ya mudah-mudahan enggak sih ya, karena mungkin masih ada BMT atau bank wakaf mikro dan seterusnya gitu ya. Jadi value saya lebih cenderung ke value-nya malah. Bank syariahnya masih bakal ada gitu ya. Bahkan seperti di Aceh itu kan dengan adanya konon itu semuanya tuh harus disyariahkan gitu kan. BRI syariah semuanya nggak ada lagi bank syariah gitu kan. Jadi isu-isu unit usaha syariah akan dibentuk oleh sebagian besar bank, bahkan membentuk bank syariah, bank umum syariah yang buku 3 gitu kan, seperti pertumbuhan asetnya nanti sampai 250 triliun dan seterusnya, sehingga bisa dengan economies of scale kan nanti bisa bersaing kan, ujungnya itu sebenarnya dana perbankan itu kan bagaimana mengelola dana ini murah gitu, dananya itu cost of fund-nya murah seperti BCA kan. Lalu kemudian kalau sudah murah kan enak kita nanti bisa menyajikan produk-produk keuangan syariah dengan kompetitif kan, seperti BCA kan makanya karena dia pegang dana murah sehingga dia kompetitif gitu kan. Di samping nanti kedepannya yang service base yang banyak ya, service base banyaknya, jadi tidak harus finance base gitu ya, pembiayaan base, karena finance juga nanti bersaing dengan fintech, dengan modes yang lain gitu ya. Jadi bank syariah akan tetap ada, bahkan semakin banyak gitu ya, karena dengan awareness yang lebih tinggi, UUS juga akan semakin banyak ya, di-create oleh bank-bank umum ya, bahkan bank umum syariah yang lain juga akan sesuai dengan fokus mereka masing-masing. Iya baik, terima kasih Pak. Silakan. Bapak, maaf, saya ingin bertanya terkait ujian eksin, apakah boleh tahu kisi-kisi atau gambaran soalnya nanti seperti apa, Pak? Belum saya berpikir ke sana, nanti aja dah ya.
Nanti saya kan mesti sama dengan kelas yang lain ya, dengan di situ kan. Oh, Saya, iya. ya, karena ini kan sejauh mungkin field treatmentnya sama gitu, jadi tidak beda soalnya. Ya. Dan nanti kita berikan dulu ya. Mas, sama materi yang ini saya cek belum ada di LMS, Pak. Yang mana? Yang barusan Bapak belum. Iya, nanti mau minta itu juga, Pak. Yang pasti ya dicek videonya lagi ya, terutama yang terus PPT yang disubmit itu kalian baca semua ya, baca semua tuh, itu kan ilmu gratis tuh, kita gak mesti baca paper lagi ya, kita gak mesti baca paper, tapi kita bisa cek ya isu-isu dengan lebih efisien kan. Jadi inti kuliah ini kan seperti itu, kita belajar banyak gitu ya, belajar banyak ya. Belajar banyak isu-isu ya, itu dilakukan oleh teman-teman. Bapak, ya. Saya ingin menyampaikan sesuatu, Pak. Mungkin buat teman-teman boleh on cam. Teman-teman. Sehubungan ini perkuliahan terakhir kami, Pak, di kelas Eksin bersama Bapak. Nah, saya mewakili teman semua ingin mengucapkan terima kasih banyak telah membimbing kami di kelas Eksin ini gitu, Pak. Nah, saya mohon maaf mewakili teman-teman saya semua apabila ada kesalahan, sama minta doanya juga, Pak, karena kami sudah mau memasuki semester 8, ingin mohon doa kepada Bapak, semoga skripsi kami dan segala prosesnya dilancarkan. Mungkin itu sih, Pak, dari saya mewakili teman-teman saya, Pak. Terima kasih, Bapak, sekali lagi. Ya, sama kan. Oh, dari saya. Oh ya, makasih. Ini semua menampilkan kertas, Pak. Ucapan terima kasih kepada Bapak. Gimana cara menampilkan semua gimana nih? Sudah ya? Dipencet mana ya? Udah tekan juga. Ada yang itu, di situ di ini aja. Menampilkan semua gimana ya? Oh, ini ya. Gimana? Coba tata letak aja, Pak. Mungkin teman-teman ada yang bisa screenshot. Ya, screenshot dari sana aja ya. Bisa. Terima kasih banyak ya, Bapak. Dari saya juga sama ya. Tadi kan sudah lagu Linkin Park ya, sudah kan? Ya itulah mewakilinya. Jadi selamat ya, selamat buat kalian juga. Saya juga mohon maaf kalau ada kesalahan ya, baik itu maupun kesalahan yang lain ya, juga teknis dan sebagainya. Tapi di samping itu proses belajar kalian kan belum selesai gitu ya. Nanti bisa silakan berkonsultasi ya dengan saya gitu ya, dengan dosen saya yang lain gitu ya. Apalagi nanti belajarnya nanti lebih mandiri ya, belajarnya lebih mandiri nanti skripsi itu ya. Kita hanya memandu sampai perkuliahan, nanti yang sifatnya penelitian nanti itu justru dominasinya adalah dominasi 90% itu mahasiswa ya, kita tuh hanya membimbing ya. Jadi kalau support, kalau apalagi isu-isu yang sifatnya relevan dengan saya, silakan saya terbuka, tapi ya jangan bilang minta cepat juga, kadang-kadang saya kan banyak mengerjakan yang lain juga gitu ya, tapi akan saya respon Allah gitu ya. Selamat dan selamat ujian, selamat nanti mengerjakan skripsi, dan jangan lupa ya, kita itu harus tetap minta doa restu juga orang tua gitu ya. Kita doa kita bisa berhasil ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Iqbal. Ya. Sehat-sehat Bapak. Ya. Keep in touch ya. Ya Bapak. Oke, saya tutup ya, karena ini recording. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.